Halo semuanya, perkenalkan namaku Tino Sumarno. Aku mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, program studi manajemen. Aku berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan saat ini aku berada di Malang untuk melaksanakan program magangku di Ruang Belajar Akil. Aku berada di posisi pengembangan kerelawanan dan pelayanan kepemudaan. Ada 3 poin yang akan aku bahas. Yang pertama adalah bagaimana perjalananku hingga akhirnya bisa magang di Ruang Belajar Akil. Yang kedua adalah tentang apa saja kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang aku lakukan selama magang di Ruang Belajar Akil. Dan kemudian yang ketiga, bahan atau pembelajaran yang aku dapatkan setelah magang di Ruang Belajar Akil. Yang pertama, aku membahas tentang bagaimana perjalananku hingga akhirnya bisa magang di Ruang Belajar Akil atau RBA. Aku magang di RBA melalui program MSIB dari Kampus Merdeka. Nah, pada saat itu, Kampus Merdeka membuka pendaftaran MSIB dengan begitu banyak mitra. Pada saat itu, kemudian aku melakukan riset tentang mana kemudian mitra yang sesuai dengan kebutuhan belajarku. Nah, pada saat itu, saat sedang meriset, aku menemukan Ruang Belajar Akil, di mana Ruang Belajar Akil ini sangat menarik, di mana mereka berfokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama para pemuda, di mana ini sangat menarik bagi saya. Oleh karena itu, pada saat itu saya apply dalam 3 posisi di Ruang Belajar Akil. Yang pertama ada pelaporan dan pertanggungjawaban publik, yang kedua adalah tentang pengelola platform, yang ketiga adalah pengembangan kerelawanan dan layanan kepemudaan. Saat sudah mendaftar dalam 3 posisi tersebut, kemudian ada beberapa seleksi yang harus aku lalui untuk kemudian bisa menjadi pemagang di Ruang Belajar Akil. Yang pertama itu ada seleksi berkas, dan ada seleksi tertulis, dan kemudian ada seleksi grup interview. Nah, setelah grup interview, kemudian akan ada pelaksanaan atau dilaksanakan interview bersama user. Melalui 4 proses ini, aku kemudian berhasil lolos menjadi pemagang di Ruang Belajar Akil dengan posisi pengembangan kerelawanan dan layanan kepemudaan. Setelah diterima menjadi pemagang di Ruang Belajar Akil, aku kemudian melaksanakan atau mengikuti onboarding yang diberikan oleh Ruang Belajar Akil dari tengahan Agustus sampai dengan akhir Agustus. Nah, pembekalan atau onboarding ini sangat bermanfaat bagiku, di mana dalam onboarding ini aku belajar banyak hal baru tentang terutama berkaitan dengan pekerjaan ataupun tentang Ruang Belajar Akil ini sendiri. Setelah melaksanakan onboarding kurang lebih 2 minggu, kemudian aku terbang ke Pontianak, ke Malang, untuk kemudian melaksanakan atau menjalankan program magang MSIB ini di Ruang Belajar Akil. Saat pertama kali datang ke kantor Ruang Belajar Akil, aku disambut dengan hangat oleh teman-teman dan juga para pengelola di Ruang Belajar Akil. Aku langsung diajak untuk melakukan telusur ruang bersama dengan teman-teman lainnya untuk kemudian mengenal ruang atau lingkungan kerja baru kami nantinya. Selanjutnya aku akan membahas tentang tugas apa saja yang aku kerjakan selama magang di Ruang Belajar Akil di posisi pengembangan kerelawanan dan layanan kepemudaan. Pekerjaan atau tugas-tugas yang aku kerjakan diantaranya ada pengelolaan dan juga pelaksanaan daripada program Global Volunteer. Kemudian juga ada kegiatan rutin bulanan yaitu backing relawan, juga ada pengelolaan alokasi relawan yang akan bertugas di program-program di Ruang Belajar Akil. Tugas dari tim kerelawanan adalah memastikan bahwa beban tugas atau beban kerja dari semua relawan yang ada di Ruang Belajar Akil itu memiliki beban tugas yang sama, terutama pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program-program rutin seperti gelar baca, kelas suka, dan kegiatan rutin lainnya. Selain job desk utama atau tugas-tugas utama, aku juga sebagai relawan di Ruang Belajar Akil biasanya akan bertugas menjadi relawan teknis di program-program yang dilaksanakan oleh Ruang Belajar Akil. Kemudian apa pembelajaran yang aku dapat selama magang di Ruang Belajar Akil? Nah, yang pertama itu tentang bagaimana penyelenggaraan suatu program. Aku belajar ini dari bagaimana kemudian timku melaksanakan program-program seperti piknik relawan, dan juga bagaimana timku dan tim program bekerja sama untuk menjalankan program Global Volunteer dan juga program-program lainnya. Nah, selain pembelajaran itu, aku juga belajar tentang bagaimana memanajemen aktivitas sehingga bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, pembelajaran ini aku dapat dari aktivitas di mana sebelum pembelajaran atau sebelum kegiatan dilakukan, kami diwajibkan untuk membuat rencana aktivitas harian, yang mana ini membantu untuk memanajemen aktivitasku jadi lebih baik. Selanjutnya adalah kemampuan bekerja samaku. Selain aku bekerja dalam tim, dalam posisiku, tapi juga saat menjadi relawan teknis di program-program lainnya, aku akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda setiap kali aku menjadi relawan. Ini
melatih kemampuanku bekerja sama dan juga berkoordinasi dengan orang lain. Kemudian adalah kemampuanku untuk berbicara di depan umum atau public speaking. Ini dilatih dengan aktivitas-aktivitas seperti menjadi fasilitator, yang mana aku diharuskan untuk berbicara di depan banyak audiens dan bagaimana aku menyampaikan informasi kepada audiens sehingga audiens dapat menerima informasiku dengan efisien. Dan juga ada pembelajaran lainnya seperti pembelajaran bagaimana manajemen rumah tangga, kemudian bagaimana menggunakan Google Workspace jadi lebih efisien, dan banyak pembelajaran lainnya. Bagaimana kemudian aku menerapkan pembelajaran yang aku dapatkan selama magang di ruang belajar Akil. Tentu banyak sekali pembelajaran dari ruang belajar Akil yang bisa aku terapkan ke depannya, terutama dalam dunia perkuliahan maupun dalam dunia kerja, seperti skill kerjasama dan berkoordinasi dengan orang lain. Tentu ini sangat akan bermanfaat bagiku di dunia kerja nantinya maupun di dunia kuliah saat ini. Kemudian kemampuan public speaking, di mana ini juga salah satu bekal yang sangat bermanfaat untukku. Yang paling utama adalah tentang manajemen aktivitas. Nah, manajemen aktivitas ini tentunya akan sangat-sangat bermanfaat bagiku untuk kemudian aku bisa manajemen waktu setiap harinya di kehidupanku untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tentu masih banyak pembelajaran lainnya yang bisa aku terapkan nantinya di kehidupanku, seperti bagaimana kemudian manajemen rumah tangga dan kemampuan berbahasa Inggris, baik analisis kebutuhan, belajar orang lain, dan masih banyak skill-skill yang tentunya akan bermanfaat bagiku di kemudian hari. Kesan dan pesanku untuk ruang belajar Akil, aku berterima kasih kepada ruang belajar Akil karena telah memfasilitasi dan juga mewadahi kami para pemuda Indonesia untuk bisa belajar dan meningkatkan kapasitas diri kami. Dan terima kasih juga ruang belajar Akil telah menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk kami para pemuda untuk bisa belajar dan tidak takut untuk melakukan kesalahan. Selanjutnya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Willy Arwigina selaku mentor KM War. Terima kasih kepada Pak Willy yang tidak hanya memberikan pengetahuan dan juga keterampilan teknis kepada kami para mentinya, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kami bersikap dan berinteraksi di dunia kerja dalam proses belajar kami ini. Setiap pertemuan dengan Pak Willy selalu memberikan pencerahan dan motivasi bagi saya dan juga teman-teman lainnya untuk meningkatkan diri. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Gading dan Kak Zidan selaku user dari tim kerelawanan yang sudah menciptakan atmosfer kerja yang ramah dan juga kolaboratif. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Kampus Merdeka yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa magang di sebuah perkumpulan yang sangat luar biasa indah ini, Ruang Belajar Akil.